Surabaya kembali menjadi sorotan dengan digelarnya sidang lanjutan kasus Isa Zega yang telah menyita perhatian publik. Agenda utama persidangan kali ini adalah menghadirkan dua saksi penting, yaitu Nikita Mirzani dan Dr. Oki, yang diharapkan dapat memberikan keterangan untuk memperjelas duduk perkara. Kasus ini bermula dari kisruh yang melibatkan Isa Zega dengan Shandy Purnama yang semakin memanas seiring berjalannya waktu. Baru-baru ini, Yolo Ine, seorang selebgram, menyebut bahwa Isa Zega bukanlah brand ambasador dari bisnis skincare milik Shandy Purnama, sebuah klaim yang memicu konflik berkepanjangan. Dan pada sidang sebelumnya, berbagai pernyataan kontroversial mencuat, memperlihatkan kompleksitas hubungan antara pihak-pihak terkait. Dengan kehadiran Nikita Mirzani dan Dr. Oki sebagai saksi, diharapkan persidangan ini mampu menghadirkan titik terang atas fakta-fakta yang selama ini masih menjadi teka-teki. Lantas, akankah upaya hukum Fitra sebagai kuasa hukum Isa Zega akan kesulitan dengan adanya fakta-fakta yang muncul? Ini adalah perkara yang sangat aneh dan janggal sekali. Kenapa saya bilang perkara yang sangat aneh dan janggal sekali? Yang bersangkutan itu kan melaporkan pencemaran nama baik sesuai dengan laporan polisinya di Polda Jawa Timur. Akan tetapi dituduh pemerasan. Ketika bukti yang mereka ajukan di muka persidangan melalui jaksa penuntut umum dan itu sudah disita, ada 3 barang bukti tersebut. Dari 3 barang bukti yang pada tanggal 17 Oktober 2024 itu yang katanya postingan Isa Zega itu menuduh dirinya dicemarkan nama baik, setelah saya perlihatkan bukti tersebut, tidak ada di dalam postingan tanggal 17 Oktober 2024 tersebut menyebutkan nama Shandy Purnamasari. Ini kan kasus pencemaran nama baik. Nah, nama yang mana yang dicemarkan? Saya tanya juga di KTP nama saudara siapa? Nama saya di KTP Pak Shandy Purnamasari, kata dia. Terus di akte kelahiran namanya apa? Shandy Purnamasari. Terus nama mana yang dicemarkan oleh Isa Zega di dalam postingan itu? Nggak ada. Gue pengen banget bantah ketika Sahrul bikin statement bahwa apa yang ada di story-nya itu adalah dongeng online atau fiktif gitu ya. Tokohnya tokoh fiktif. Sekarang gue tanya, kalau memang tokoh fiktif, dari sekian juta orang yang ada di Indonesia, kenapa harus tangan Mbak Shandy yang lu cantumkan? Jelas ada videonya, jelas ada potongan gambarnya, sampai lu komparasi kan, oh ini cincinnya Shandy loh, Shandy loh. Kenapa gue menanya deh, kalau emang itu dongeng online, kenapa harus terpilih videonya Mbak Shandy? Kenapa nggak video gue? Gue tiba-tiba ya keinget ya. Jadi di persidangan Sahrul yang terakhir, kuasa hukumnya itu bilang kalau Sahrul itu pernah menjadi BA-nya MS Glow. Tidak, nggak pernah. Jangan ngadi-ngadi ya Bapak ya. Bapak Fitra, nggak pernah ya. Pertama, MS Glow itu punya standar tinggi untuk menjadikan seseorang sebagai BA-nya. Terus kalau Sahrul nggak mungkin tembus. Salah satunya trans yang bisa tembus sama MS Glow pusat. Cuma satu, Lu Cinta Luna. Ya, udah satu itu doang. Ini kalau misalnya sebelumnya apabila si Sahrul itu pernah memposting produk MS Glow atau mengesankan seperti dia di endorse gitu ya, itu bukan berarti dia pernah terlibat secara kerjasama dengan MS Glow gitu. Jangan mentang-mentang kita posting apa terus udah pasti dikontrak. Enggak, Sahrul nggak pernah dikontrak MS Glow, enggak. Kasus mafia skincare yang melibatkan sejumlah nama besar di industri kecantikan hingga kini masih menjadi misteri yang belum terselesaikan. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah selebgram Yolo Ine yang turut angkat bicara terkait perkembangan terbaru dalam kasus ini. Yolo Ine menyoroti kasus yang melibatkan Mira Haryati, salah satu tersangka dalam jaringan mafia skincare tersebut. Keheranan Yolo Ine mencuat setelah beberapa hari sebelum Idul Fitri lalu, Mira Haryati dinyatakan bebas dari tahanan dan statusnya diubah menjadi tahanan kota. Keputusan ini memicu banyak tanda tanya, mengingat sebelumnya Mira Haryati dianggap sebagai salah satu figur kunci dalam pengungkapan jaringan mafia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Mira Hayati sudah keluar. Iya, sudah keluar sayang dari sebelum lebaran tahanan kota. Dari awal kita tahu Ji, kita orang itu tidak suka iri-iri. Nungguin ya. Nggak, saya mau nanya doang nih. Apa benar Mira Hayati itu sudah pulang? Apa betul dari sebelum lebaran dia sudah di rumah menjadi tahanan kota? Oh gitu. Ini kalau emang benar ya, kalau memang betul ya saya jadi nggak heran lagi kenapa Eni Sagara itu masih bebas berkeliaran dan masih bisa berjualan ya. Oh gitu. Ya Mira Hayati aja bebas, apalagi yang di atas Mira Hayati ya nggak Bu Eni? Oke. Giliran yang bongkar itu semua malah di penjara. Yang bikin rusak muka bisa kemana-mana. Lawaknya duniaku. Gue gak ngerti nih apa yang salah sama sistem hukum di Indonesia. Gila Mira Hayati men. Bebas ya kan? Mira Hayati yang gak bisa dikenain, apalagi Bu Heni. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.